Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Sulistiani, NIM 25500470008 akan mempresentasikan analisis pemilihan bahan dan proses manufaktur untuk komponen kopling surgery. Makalah ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah pemilihan bahan dan proses. Makalah ini saya buat dengan dilatar belakangi oleh sambungan pipa yang merupakan komponen penting dalam sistem perpipaan industri karena berfungsi untuk menghubungkan dua pipa agar fluida dapat mengalir dengan aman. Selama ini sambungan pipa banyak digunakan menggunakan metode pengelasan atau welding. Membutuhkan waktu yang cukup lama, biaya yang tinggi, serta tenaga kerja yang bersertifikasi. Oleh karena itu, berkembanglah sistem perpipaan dengan adanya groove coupling. Salah satunya adalah groove coupling dengan merek Surjoin yang menawarkan proses pemasangan yang lebih cepat, lebih mudah, dan perawatan dan lebih ekonomis. Tujuan dan metodenya yaitu menganalisis pemilihan bahan dan proses manufaktur pada kopling Surjoin berdasarkan pendekatan engineering dan mengikuti studi literatur, studi kasus komponen aktual, dan analisis material menggunakan metode RSB. Metode RSB ini menggunakan konsep FCOF, yaitu Function, Constraint, Objective, dan Free Variables. Sebelum masuk ke konsep tersebut, kita perlu mengetahui deskripsi komponen yang kita analisis, yaitu Surjoin groove coupling berarti sebagai penyambung pipa pada sistem perpipaan mekanis. Terdiri dari dua housing, baut, mur, dan gasket elastomer. Menghubungkan pipa beralur atau groove pipe tanpa pengasan atau ulir. Keunggulannya, instalasinya cepat, dirawat, dan mampu meredam getaran. Secara karakteristik geometrik, kopling Surjoin ini memiliki 3D kompleks dan simetris, terdiri dari dua housing identik, memiliki rongga dan pipa gasket, dilengkapi dudukan baut atau bulkhead, permukaan pasar dengan emboss marking. Biasanya terdiri dari info brand dan ukuran dari kopling tersebut yang sangat khas hasil pengecoran. Berikut ini adalah ilustrasi perbedaan instalasi welding dengan grooving fitting Surjoin, di mana ia menggunakan sistem sambungan mekanis berupa kopling pada ujung pipa yang telah dibuat groove. Metode ini tidak memerlukan pengelasan, sehingga proses instalasi menjadi lebih cepat, lebih aman karena tanpa hot work, dan lebih mudah dibongkar pasang saat diperlukan perawatan atau modifikasi instalasi. Oleh karena itu, groove fitting banyak dipilih pada proyek yang mengutamakan efisiensi waktu dan kemudahan pemeliharaan, sehingga perlu didukung dengan material yang mumpuni untuk mendukung sistem kerja dari fitting groove coupling Surjoin ini. Selanjutnya, pendekatan FCOF tadi. Kopling Surjoin sendiri memiliki function atau fungsi menahan tekanan internal fluida, gaya tarik akibat berat pipa dan fluida. Dua, menahan beban getaran dan beban siklik selama operasi. Tiga, menjaga integritas sambungan agar tidak terjadi kebocoran. Empat, menyediakan umur yang pakai yang panjang pada lingkungan listrik. Untuk constraint-nya sendiri bisa dilihat di tabel tersebut bahwa kekuatan tariknya harus melebihi 400 Pascal.
kekuatan luluhnya harus lebih dari 29 megapascal, ketangguhannya tidak mudah retak saat menerima beban, ketahanan korosinya harus baik, temperatur operasinya di 0,0 sampai 120 derajat Celcius. Umur pakainya di 20 tahun dan standar industrinya di ASTM, ANSI, atau ALWA. Objektifnya memiliki kekuatan mekanis yang tinggi, ketahanan usia yang baik, memudahkan faktor, biaya produksi yang rendah, umur pakai panjang, dan untuk trik variabel, salah variabel bebasnya, jenis material logam, komposisi material, metode manufaktur, dan pelakuan permukaan atau surface treatment. Setelah dianalisis menggunakan konsep tersebut, kita dapat ambil beberapa materi yang dapat dipertimbangkan, yaitu gray cast iron, noble iron, ductile iron, cast steel, dan stainless steel. Namun gray cast iron ini dapat langsung dieliminasi karena kekuatan dan ketangguhannya rendah. Sedangkan untuk stainless steel dan cast steel ini masih bisa, namun untuk biaya produksinya sangat tinggi. Maka dapat dipilihlah material yang tepat itu di ductile iron STM 5A36 karena memiliki kombinasi kekuatan ketangguhan, kemampuan pengecoran, dan biaya yang lebih seimbang. Dapat dilihat dari sifat mekanik utama dari material ductile iron, dia memiliki kekuatan tarik di 448 megapascal, kekuatan luluhnya di 310 megapascal, elongasinya 12%, densitasnya 7,1 gram per cm kubik, modulus elastisitasnya di 169 gigapascal, dan kekerasannya di 170 sampai 230 Hd. Masuk ke proses selection method. Setelah ditetapkan ductile iron sebagai materialnya, kita masuk ke proses seleksi diagram dari metode HD. Yang pertama adalah proses Safe Compatibility Matrix. Kopling serjain diklasifikasikan sebagai komponen 3D hollow. Dapat dilihat dari diagram tersebut bahwa yang bisa dipertimbangkan adalah sand casting, die casting, dan investment casting. Selanjutnya di rentang massa diagram, housing kopling serjain ukuran 3 inci memiliki sekitar 2-5 kg, sehingga dapat dilihat di diagram tersebut bahwa yang bisa dipertimbangkan adalah sand casting, die casting, investment casting, dan wall pressure. Untuk section thickness diagram dapat dianalisa bahwa ketebalan dinding kopling housing ukuran 3 inch itu di sekitar 8-12 mili untuk menjamin kekuatan saat menahan tekanan beda dan beban mekanis. Jadi yang bisa dipertimbangkan adalah proses sand casting, shell molding, dan investment casting. Kemudian analisis di tolerance chart. Kopling serjain 3 in memerlukan toleransi sekitar 0,5 mili pada beberapa bagian fungsionalnya. Sehingga di diagram bisa dilihat di 0,5 di sini dapat disimpulkan bahwa proses yang bisa dipertimbangkan adalah sand casting, die casting, investment casting, dan low pressure casting. Untuk kekasaran permukaan, setelah dianalisis dari diagram ini, karena ditargetkan untuk kopling strip joint ini di 12,5 sampai 50 mikron meter, bisa dilihat di diagram bahwa yang masih bisa dipertimbangkan adalah sand casting, cell molding, dan investment casting. Kemudian masuk ke analisis diagram niche economic. Kopling strip joint 3 in sekitar di 5.000 unit per tahun untuk produksinya. Bisa dilihat di sini bahwa yang memungkinkan itu adalah sand casting, die casting, yang masih mendukung. Kemudian masuk ke analisis relatif cost chart. Kita asumsikan bahwa massa kopling yang sebesar 3,5 kg di ukuran kopling 3 ini, harga material ductile iron ini di 25.000 kg, scrap fraction sebesar 10%, dan diperoleh biaya relatif sebesar 7.222 per unit. Nah, nilai ini kita dapatkan dari perhitungan hasil relatif cost-nya. Bisa dilihat di persamaannya di sini.
Kemudian setelah kita dapat nilainya, kita dapat masukkan ke dalam grafik analisis biaya relatif. Jadi di sini di titik ini kopling join dengan material data iron ini masuk ke proses sign casting. Sehingga dapat disimpulkan kombinasi data iron STM A536 itu sangat optimal bila diproses menggunakan sign casting. Berikut adalah tabel FCOF-nya untuk kita dapat melihat kesimpulan dari analisis yang dilakukan di makalah yang saya buat ini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Mohon dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.